Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita pada Al-Babus Sani wa Thalathun, bab yang ke-32 tentang adabul insani fil mizah, adab seseorang di dalam bercanda ya. Jadi Islam itu tidak anti bercanda ya. Islam enggak melarang penganutnya untuk tertawa, enggak ya. Bahkan dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, orang di masjid itu masih boleh bicarain dunia di masjid ya. Antum mau bicarain bisnis di masjid boleh ya. Mau bicarain dagangan di masjid boleh. Mau bicarain tentang perempuan silahkan, selama pembicaraan itu tidak menjurus kepada perkara yang haram ya. Contoh misal saya nanyain Bang Wahyan di masjid, Bang Wahyan udah dapat calon istri belum? Kata dia, belum guru. Mau nggak Anda cariin? Boleh guru. Tapi perempuannya orang luar negeri nih. Boleh guru. Apalagi luar negeri. Tapi Afrika gitu. Jangan dah guru. Ngomongin begitu tuh di masjid masih boleh hadir. Ya. Ngomongin dagangan. Ini lagi dagang nih sekarang. Dagang apa? Dagang cilok. Berapa modalnya? Sekian. Oh bagus tuh. Kalau sarannya dagang ini aja lagi rame. Ngomongin begitu masih boleh. Bahkan ketawa di masjid boleh. Ya. Yang nggak boleh apa? Ganggu orang ibadah, ganggu orang sholat, itu nggak boleh. Sekiranya kumpul-kumpul kita ya mengganggu orang yang lagi ibadah, maka itu perkumpulan tidak boleh. Ya. Jadi Islam tuh nggak anti-anti, nggak kaku banget gitu hadirin. Ya. Jadi selama pembicaraan dunia tersebut tidak menjurus kepada perkara yang haram, maka dibolehkan. Jelas? Termasuk ketawa. Ya. Termasuk ketawa. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab menyebutkan bahwasanya boleh ketawa. Lagi ngaji ketawa boleh. Silahkan, justru malah kadang-kadang kalau orang ngaji kalau nggak ketawa dia aja kan, kadang-kadang ngantuk gitu ya. Makanya perlu sesekali kalau kita ngomong ya biar nggak ngantuk dah ya, selentingan tuh. Ya jadi Islam tidak anti ya dengan hiburan. Islam tidak anti dengan hiburan. Tapi dikatakan di sini adab yang pertama dalam etika bercanda, alla yuksiral mizaha, tidak memperbanyak bercanda. Tuh ya. Boleh bercanda, cuman jangan bercanda mulu isinya. Ya. Kita bukan pelawak tuh ya. Jangan isinya apa tuh? Bercanda. Semua ngomong bercanda, lagi rapat bercanda, lagi ini bercanda. Ntar orang enggak percaya omongan kita. Maka saya bilang tadi, bercandanya tipis-tipis aja. Ya. Jadi Allah yuksiral mizah wa yudawi ma'alaih, dan jangan terus-terusan bercanda. Wala yufrita fih, dan juga jangan berlebihan tuh ya. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, la tumari akhaka wala tumazihhu tuh ya. Yang dimaksud larangan di sini adalah bukan larangan dalam artian enggak boleh bercandain teman, bukan. Tapi kita jangan terus-terusan bercanda. Kan kadang-kadang ada orang nih, orang yang paling asik hadirin. Ente kalau mau jadi orang yang enak nih, orang yang begini nih. Yang gimana? Yang kalau lagi serius ente serius, yang lagi bercanda ente bisa bercanda, itu yang keren. Jangan orang lagi serius dia bercanda. Lagi bercanda dia bercanda, atau lagi serius dia bercanda, lagi bercanda dia serius. Lagi bercanda dasar pale peyang gitu. Baper dia. Emang pala gue peyang apa? Lagi bercanda ini. Ya, garpu somai gitu. Langsung marah dia. Emang kalau lagi bercanda jangan baper. Iya, bener gak? Ada orang Betawi kalau bercanda kan nyablak aja.
pinggiran koreng gitu. Jangan pakai masukin ke hati, bercanda udah gitu. Bener? Ya. Jadi kalau orang lagi bercanda, kita jangan serius, kita bercanda balik. Itu. Misalnya, pinggiran koreng, pecahan tisul gitu. Balikin lagi. Jangan mau kalah, ya. Lalu lagi bercanda, serius. Ya, paham? Jadi kita harus paham nih kondisinya. Kalau teman kita lagi ngomong bercanda, jangan dianggap serius. Kalau teman kita lagi ngomong serius, jangan dianggap canda. Teman kita WA tengah malam, bang, tolongin gua, ban motor gua bocor, nggak ada tunggang tambal ban, bisa nggak bantu tolongin? Gua di Blok M. Diketawa, bercanda lo gitu. Lagi serius ini. Ya. Orang minta tolong, ya, orang minta bantuan sama kita, serius, jangan dianggap bercanda. Ahum. Jadi orang yang paling asik itu kalau dijadiin teman, orang yang kalau diajak bercanda bisa bercanda, kalau diajak serius bisa serius. Itu yang paling ajib punya teman begitu. Wala yuksirud dhahka, jangan pula memperbanyak ketawa. Ya, ketawa boleh, yang nggak boleh banyak-banyak. Ya. Li'annahu yumitul qalba, karena ketawa itu bisa mematikan hati. Wal babal yakfi at-tabassum, akan tetapi cukuplah bagi seseorang ya hanya tersenyum, gitu ya. Kalau bahasa kita nyengir ya. Tabasum apa? Nyengir. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu kalimat ad-dhahku itu bisa bermakna nyengir. Ad-dhahk. Ad-dhahk bahasa kitanya tertawa, tapi juga bisa dimanakan nyengir. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu kalau tertawa itu yang kelihatan giginya doang, suaranya nggak ada. Jadi ketawa ya gini, nggak ada suaranya. Kalau sampai ada suaranya, kalau bahasa kita ngakak ya. Itu namanya kohkoha namanya. Namanya apa? Kohkoha. Ya. Dan itu berbeda dengan ya ad-dhahk. Ya. Jadi kalau dari dalam hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabassam, maknanya adalah ya tersenyum, atau yadhak maknanya tersenyum. Tuh, ya. Ada katakan di sini, ammal ifratu fihi, adapun memperbanyak ya, bercanda, memperbanyak ketawa, fa innahu yurisu kasratad dhahik, dengan kita banyak ketawa ya, banyak bercanda bikin banyak ketawa, wa kasratud dhahik tumitul qalba, banyak ketawa bikin mati hati, wa turisud dhaghina fi ba'dil ahwal wa tuskitul mahabah wal waqar, bisa menghilangkan wibawa dan menjatuhkan martabat tuh. Ya. Jadi kalau ada orang sehari-harinya ketawa terus, nggak lucu ketawa, ini ketawa, terhilang haibahnya, wibawanya hilang. Tuh. Juga sama kalau kita nggak pernah ketawa, diem kaku, ya kan, cemberut mana-mana gitu, diem aja begini, nggak pernah nyengir. Orang takut, tapi orang nggak ada yang dekat sama kita. Jadi kita harus mainin dua, ya ketawa, giliran diem ya diem, ya, tegas. Jangan sampai ketawa terus atau enggak tegas terus, jangan, ada tempatnya ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu man kathura dahkuhu qallat haibatuhu, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura dahkuhu, siapa yang banyak ketawanya, qallat haibatuhu, dikit wibawanya. Tahu wibawa? Ya. Apa namanya haibah ya? Karisma. Wa man mazaha istakhaffa bihi ya. Siapa yang sering bercanda maka akan dianggap remeh. Ya. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi, siapa orang yang membanyakkan sesuatu dengannya maka orang itu akan dikenal dengan hal tersebut. Ente miara burung satu nggak bakal dikenal sebagai ahli burung ya. Tapi kalau ente miara burung 100 dan nggak ada yang miara burung sebanyak ente, pasti nama ente ada burungnya. Misalnya namanya Ijal, ya. Ijal mana? Ijal burung, bener kan? Ya. Bukan namanya Andi, jualan kambing. Andi mana? Andi kambing, pasti gitu. Nah jangan sampai ente miara monyet ya. Udin mana? Gitu. Udin monyet katanya, ya Allah. Tuh. Ya. Jelas.
Man aktsara min syai'in urifa bih. Siapa yang memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenal dengan hal itu. Ya, makanya perbanyak yang baik, perbanyak yang baik. Ya. Kalau kita banyak-banyak duduk di majelis ilmu, ntar dikenal sebagai pecinta ilmu, ahli ilmu. Ya. Aji mana? Aji tukang ngaji, tuh aji tukang ngaji cakep ya. Ya. Kalau tukang gali air ya aji mana? Aji mantek, tuh tukang mantek air. Man katsura kalamuhu, kata Sayyidina Umar, siapa yang banyak kalamnya, katsura saktuhu, banyak kepelesetnya. Wa man katsura saktuhu, siapa yang banyak kepelesetnya, qalla hayauhu, maka sedikit malunya. Ya. Wa man qalla hayauhu, siapa yang dikit malunya, qalla wara'uhu, dikit pula rasa wara'nya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuh, siapa yang dikit waroknya mati hatinya. Allah tuh ya. Jadi prosesnya panjang, dari ketawa sampai mati hati, panjang prosesnya. Bukan nggak boleh ketawa, bukan nggak boleh bercanda. Bahkan saya bisa katakan nih majelis, kalau nggak ada nyengir-nyengirnya dikit pasti ngantuk udah, bener gak? Mungkin kalau antum melihat saya mungkin cemberut gitu ya, mungkin antum juga kurang resep kali gitu. Dan nggak boleh pura-pura, emang nggak boleh. Kita jadi guru nih, jangan pura-pura haibah, pura-pura wibawa, nggak boleh. Namanya riya, nanti pengen kelihatan apa gitu, nggak boleh. Apa adanya aja udah. Cumannya kalau memang berlebihan kurangin dah gitu. Kita sebelum jadi guru bercanda mulu, jadi guru kurangin. Kenapa? Jaga ilmu juga. Tapi juga jangan pura-pura jadi orang lah lain, mentang-mentang jadi ustadz di gitu. Nggak mau nyengir kan begini diem ya, itu namanya pura-pura, namanya pura. Orang yang pura-pura melakukan sesuatu namanya riya gitu, jelas ya. Ya. Wali anna dhahka yadullu alal ghaflati anil akhirah, dikatakan di sini karena tertawa itu menunjukkan atas seseorang itu lupa akan akhirat, lupa mati. Ya, orang bisa ketawa, itu tandanya dia itu udah lupa mati. Coba orang kalau ingat mati, ketawa nggak? Digodain nggak ketawa? Kalau emang dia itu divonis bakal mening. Tapi kalau orang ya nangis, udah alamat diingat akhirat tuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Ya, suatu hari Nabi lagi duduk sama sahabatnya. Nabi lihat nih sahabatnya ketawa-tawa. Ya, bercanda-bercanda gitu. Ya, Nabi tegur, "Wahai sahabatku, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa." Kalau seandainya sahabat tahu tuh apa yang Nabi tahu ya. Karena yang paling tahu tentang mati siapa? Rasulullah. Cuman Rasul udah bisa imbang. Kalau kita nih dikasih tahu mati kita, kepikiran udah. Apalagi taunya tinggal sebulan lagi, udah ziarah ke Warbatang, ziarah ke Kuncung, tiap hari ziarah karena tahu pengen mati. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi udah stabil. Walaupun Nabi tahu, tapi di saat ada sahabat ngajakin bercanda, Nabi bercanda. Di saat ada sahabat ngajakin ketawa, Nabi senyum, Nabi nyengir, begitu hadirin. Ya, bisa Nabi ngimbangin ya. Kalau kita nggak bisa, makanya nggak dikasih sama Allah perasaan takut mati. Ada orang dikasih sama Allah perasaan takut mati, kan bagus. Ujung-ujungnya nggak dagang. Kan biasa dagang di pasar Minggu. Ditanya, "Bang, kok ente nggak dagang?" "Aneh takut mati, Ustaz." Takut mati gimana? Aneh kebayangin kalau naik motor tabrakan mati, ya Allah. Ngapain nggak jalan? Aneh takut lagi jalan ditabrak dari belakang. Ngapa nggak naik mobil angkutan? Aneh takut lagi naik mobil, mobilnya rem nyeblong dan sebagainya, nabrak. Aduh. Itu terjadi loh hadirin. Dan ini penyakit yang sekarang banyak terjadi, namanya penyakit overthinking atau anxiety. Ya, konon katanya nih orang-orang sekarang ini paling banyak mengidap penyakit ini. Jadi pemikiran yang berlebihan. Jelas ya tuh. Jadi ceritanya begitu ya, kata Rasulullah, "Kalau ente tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan banyak menangis ketimbang banyak tertawa."
Qala rajulun li akhihi, berkata seseorang kepada saudaranya. Ada kisah lain nih. Ya akhi, wahai saudaraku, hal ataka annaka waridun nar? Ya. Qala na'am. Qala fa hal ataka annaka kharijun minha? Ya Allah. Ada seorang saudara bilang begini, wahai saudaraku, apakah udah datang berita tentangmu bahwa engkau akan masuk neraka? Nih sahabatnya kok unik ngomongnya begini nih, dijawab lagi, iya udah datang sama aneh. Terus aneh tanya mente sekarang, emang udah datang berita tentang dirimu bahwa engkau udah keluar dari neraka atau selamat dari neraka? Jawabannya la. Fa fi madhahku, ya, kenapa engkau ketawa mendengar cerita itu? Ya qila fama ru'ya dhahikan hatta mata. Itu ya. Maka tidaklah ia terlihat setelah itu tertawa sama sekali sampai mati. Ya. Jadi ketika itu ada seorang sahabat bilang begitu, ya fulan, ya, apakah udah datang berita kepadamu bahwasanya engkau masuk ke dalam neraka? Katanya udah datang. Dijawab lagi, emang ada yang ngejamin ente bakal masuk surga? Gitu. Habis dikata begitu tuh saudaranya yang tadi nggak mau ketawa tuh, kepikiran terus sampai meninggal nggak ketawa. Jadi kalau antum ya mungkin lihat zaman sekarang orang sangat jarang ya orang yang nggak pernah nyengir dan ketawa. Tapi kalau zaman-zaman salaf dulu, ulama-ulama zaman dulu nggak sedikit ulama yang sejak mudanya bahkan sampai tuanya itu nggak pernah terlihat nyengir. Mungkin senyum, tapi nyengir sampai gigi taringnya kelihatan jarang sekali. Saking ini orang dirudung dengan rasa takut akan kematian. Itu ya. Nah, siapa contohnya? Qala Yusuf bin Asbat, kata Imam Yusuf bin Asbat, aqamal Hasan salasina sana. Ya. Imam Hasan Al-Basri, ya, itu pernah bermukim selama 30 tahun, lam yadhak, selama 30 tahun kagak pernah ketawa. Allah, ya. Enggak pernah apa? Ketawa. 30 tahun. Pernah mukim di satu tempat. Ini kata yang ngelihat, aneh belum pernah lihat dia ketawa. Diem aja, mungkin senyum, kan kalimat ya mati, kalimat mati. Yang ya, wakil ada yang mengatakan lagi, aqama Atha As-Sulami, Al-Imam Atha As-Sulami namanya. Itu bermukim di kampung kita selama 40 tahun. Lam yadhak, nggak pernah terlihat tertawa, ya. Senyum iya, ketawa nggak pernah. Itu ya. Wa nadhara Wahib ibn Ward ila qaumin yadhakuna fi Eid Fitrin. Suatu hari Imam Wahib melihat satu kaum di hari raya Idul Fitri lagi ketawa. Ya, hari Idul Fitri ketawa wajar ya, orang hari raya. Ya. Kemudian apa? Faqala, kata Imam Wahib tadi, in kana haula qad ghufira lahum fama hadza fi'lu syakirin. Kalau orang ini termasuk orang yang telah diampuni Allah, maka perbuatan mereka itu bukanlah perbuatan orang yang bersyukur. Ya. Wa in kana lam yughfar lahum, kalau seandainya mereka yang ketawa-tawa itu bukan orang yang diampuni oleh Allah, fama hadza fi'lul khaifin, maka itu bukanlah perbuatan orang yang takut. Subhanallah tuh. Jadi kalau perbuatan orang yang ya bersyukur beda dengan perbuatan orang yang takut. Ya. Ini ya adalah sikap dari para alim ulama zaman terdahulu ya. Saya katakan zaman terdahulu ya. Memang kalau konteks di zaman salaf sampai zaman kita rada berbeda. Zaman salaf bener-bener kalau orang ngaji hening, jarum jatuh kedengeran. Jarum jatuh kedengeran. Kalau zaman kita sekarang, ya kita lah coba dah maulid dah, ramenya siapa itu ramenya? Belum kelompok emak-emak tuh ya, belum bawa bocil lagi, bocilnya nangis lagi berantem rebut balon. Ini yang bikin kadang-kadang ini kita sulit memahami nih kalimat begini gimana? Gampangnya begini dah, ketawa boleh, cuman jangan kebanyakan. Terus kalau ada orang ketawa-tawa, udah cukup, kita belum nyampe ilmunya selesai. Selama mereka masih duduk ngaji, duduk dalam kebaikan, duduk nggak mabok,
duduk nggak maksiat, duduk ketawa lebih afdol. Buat dia senang dengan majelis seperti itu daripada dia duduk diam-diaman lagi make narkoba. Ya. Tapi saya nggak tahu sih majelis narkoba tuh pada ngobrol guys itu. Apa diam-diaman aja saya nggak tahu sih. Ya. Jelas paham? Jadi kalau kita ngaji kayak begini nih, jangan ngelihat orang dengan pandangan sinis. Cukuplah itu buat kita amalkan gitu. Kalau kita mau ketawa, tergantung tadi ada orang ngelucu, ngajak bercanda, ketawa nggak? Ketawa sekedarnya itu. Ya. Kan ada namanya ketawa respect ya. Ketawa respect, tahu ketawa respect ya. Ya teman kita ngelucu gitu, ya kita ketawa lah, masa kita nggak ketawa gitu. Ketawa juga jangan atuh doang, hah begitu ya. Itu namanya ketawa ngeledek namanya. Ketawanya hah doang tuh ya. Iya. Wa kana Abdullah ibn Abi Ya'la. Ya dahulu Imam Abdullah bin Abi Ya'la pernah berkata, "Atadhaku wa la'alla akfanuka qad kharajat min indil qussar." Dia kata beliau nih, ya. Kenapa engkau tertawa? Barangkali kain kafanmu sekarang udah rapi di laundry, di tukang laundry. Artinya apa tuh? Kain kafan udah siap. Lu ngapain banyak ketawa? Bentar lagi mati. Ya bentar lagi mati itu. Allah tuh ya. Nah ini ya. Jadi ya boleh bercanda tuh ya. Cuman jangan keterlaluan. Wal mahmudu minad daki, dan tertawa yang terpuji ya huwa tabassum, yaitu adalah senyum. Alladzi yankashifu as-sinnu. Apa yang tersenyum maknanya? Tersenyum adalah di mana ya gigi kita kelihatan. Ya. Wala yusma' lahu sautun, tapi enggak kedengeran suaranya. Itu ketawa yang paling bagus ya. Bukannya ngakak. Ya. Ustadz bagaimana kalau kita ketawa ngakak? Nggak apa-apa, cuman jangan sering, bisa gelapin hati itu. Karena saya pernah dengar juga guru-guru saya ketawa, kalau lagi ketawa yang lucu, bener lucu ya ketawa. Hati Habib Umar kalau lagi ketawa nih, cerita Nuaiman dah beliau tuh. Habib Umar kalau lagi cerita Nuaiman ketawa gak? Ketawa. Ntar lihat videonya, ketawa beliau, subhanallah. Ini namanya orang punya jiwa sehat. Giliran kisah lucu dia ketawa. Giliran kisah sedih nangis, itu jiwanya sehat. Jangan kebalik, giliran lucu dia diem. Pasti pikiran tuh, lagi di pikiran tuh berat itu. SPP, listrik ini, masa depan tuh ya, tapera tuh yang belum dan sebagainya tuh ya. Jadi kalau ada orang ya lagi cerita lucu dia ketawa, namanya hatinya sehat tuh. Wa kadzalika kana dahkun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Yankashfihi sin, tersingkap giginya, wala yusma' lahu sautun, dan tidak terdengar suaranya. Kemudian adab terdapat bercanda yang ketiga, an la yatadammanal mizahu dzikrullah. Ya. Tidaklah bercandaannya itu mengandung unsur zikir kepada Allah. Wala ayatihi, tidak juga membercandain ayat-ayatnya Allah. Wala sunnata rasulihi, juga tidak membercandain tentang sunnahnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita mau bercanda boleh, cuman jangan bercandain Quran. Ya. Jangan bercandain Quran. Ya. Apakah orang yang menceritakan tentang kesalahan orang yang baca Quran dianggap membercandain Quran? Enggak. Contoh misalnya ada orang cerita nih, ya. Ini orang cerita ada orang baca Quran salah lagi sholat misalnya, sehingga orang yang cerita tadi ketika bahas tentang Quran membuat jamaah ketawa, itu bukan membercandain Quran. Ya. Tapi kalau ada orang sengaja-ngaja merubah ayat Quran biar tuh jadi lucu, nah itu. Dia sengaja-ngaja ngerubah ayat Quran dengan gayanya dia sehingga jadi lucu. Nah itu termasuk namanya membercandain Al-Quran atau ayat.
Tapi kalau kita cerita tentang kisah nyata, ingat tentang kisah nyata yang terjadi, yang kita alamin atau yang orang lain alamin tentang masalah Quran, nggak jadi masalah. Ya, jelas. Karena itu cuman mengkisahkan cerita, yang nggak boleh ngarang-ngarang cerita. Wala syiarul Islam, begitupun syiar-syiar Islam. Liqaulillahi ta'ala anil ladina kanu yastahzi'una bi qurra'in nabi. Tuh. Yang mana itu berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mengejek para ahli Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bedain ya, bercanda sama ngejek. Orang bercanda ya tentang agama nggak dilarang, ya kan banyak tuh ya materi-materi yang kalau bisa dibilang lucu tentang ya agama, ya gimana imam salah, gimana orang salah dalam ketika sholat dan sebagainya, itu nggak jadi masalah, ya. Tapi yang jadi masalah kalau kita bercandanya ngejek, ya bercanda tujuannya ngejek. Itu banyak tuh dilakukan oleh orang-orang yang memang punya adab minim terhadap agama. Ya. Dikatakan dalam firman Allah, wala in sa'altahum ya, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna ya, pasti mereka akan berkata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kata mereka, kami hanya bercanda aja, ya. Jadi ada orang-orang yang ngejek para sahabat Nabi. Kata ditanya, itu menghina sahabat aneh? Enggak, aneh mau bercanda doang gitu. Bercanda yang benar sama ngejek beda loh, ya. Bercanda yang benar sama ngejek beda. Makanya orang kalau nggak pinter bercanda jatuhnya ngehina. Orang kalau nggak pinter bercanda jatuhnya makanya kudu jangan sembarangan kita bercanda sama orang. Ada ilmunya, ada seninya, nggak sembarangan. Ya. Contoh misalnya, ya kita bercanda misalnya ya, Ustadz Ubay misalnya contoh gitu. Bagaimana biar bercandanya bener? Jangan kita membicarakan sesuatu yang kira-kira orang sakit hati, jangan. Apa yang kira-kira beliau nggak sakit hati? Ya udah bercanda ini itu gitu. Kalau saya lihat guru-guru kita kadang-kadang bercandanya itu unik lah ya. Macam-macam dah kalau antum melihat misalnya siapa ya, Habib Muhammad Idrus misalnya gitu. Kan suka bercanda. Nah itu bercandanya benar gitu. Ya, pokoknya bercandanya jangan sampai bikin orang sakit hati itu ya. Kemudian kata Allah, "Qul," katakannya Muhammad, "Abillahu ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah ya, kalian mengejek Allah, mengejek ayatnya dan mengejek Rasulnya? La ta'tadiru, tidaklah kalian dikasih uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian menyatakan keimanan. Ini ya, khitabnya buat orang-orang munafik. Makanya aneh heran kalau ada orang Islam, ngaku Islam tapi ngejek Islam itu sendiri. Ya. Islam, ngaku Islam tapi ngejek Islam. Ini aneh nggak paham ini. Ini contohnya. Itu. Guru-guru kita kalau ngajar, kayak kita kalau ngajar yang namanya bercanda ya bercanda. Cuman yang kita tangkap bukan mengejek Islam. Tapi ada orang agamanya Islam, dia stand up, ya, dia ngelawak, tapi berasanya kita kayak ngejek Islam gitu. Paham nggak? Kita ngerasanya nih orang kayaknya ngejek Islam nih, yang begini nih. Ya. Tapi guru-guru kita bercanda, lagi ngaji bercanda. Ada bercandanya, cuman hati kita nggak merasa beliau lagi ngejek Islam, nggak. Nah itu. Jadi qawaidnya itu adalah ngejek. Ya. Qawaidnya adalah ngejek. Jadi kalau antum cerita tentang orang lagi sholat, terus ada satu kelucuan, ada suatu candaan misalnya, ya orang ketawa, itu bukan ngejek, namanya lagi cerita. Banyak begitu. Yang kisah siapa tuh, Abu Nawas ya, sholat ya jenazah, sholat jenazah, tiba-tiba karena jadi imam beliau kelupaan, beliau ruku,
habis ruku diri, habis diri sujud, selesai salam. Orang pada nanya, ya Abu Nawas, kenapa ente kok sholat pakai ruku, pakai sujud? Beliau mau ngeles susah, memang orang pinter ya. Akhirnya beliau dapat ide tuh, dibilang begini, oh ini orang dosanya banyak, kalau diri doang nggak cukup, kudu ruku ame sujud. Misalnya hal kayak gitu, itu nggak ngejek sholat, enggak ya, jelas paham? Jadi kalau ngejek ibadah, ngejek syariat itu berasa di hati kita, ini orang lagi ngejek syariat. Itu ya. Kayak kemarin tuh ada yang ngomong ya tentang masalah azan. Ya azan kayak suara apa tuh? Suara anjing ya. Azan kayak suara anjing menggonggong gitu. Itu perasaan kita kayak ngejek gitu ya. Tuh. Suara apa? Nah, suara puisi apa suara gamelan tuh ya, lebih merdu daripada suara Quran gitu. Nah ini nauzubillah min zalik tuh ya, ngeri. Lalu yang keempat, al yakunal mizahu sidqan la kadhiba fihi, hendaknya itu bercandaan sidqan ya, harus jujur, harus nyata, bukan kisah fiktif atau palsu ya. Ini nih ya, sering kadang-kadang kita nemukan dia banyak penceramah ya, ketika ceramah ceritanya cerita karang-karangan, dia boleh ada tapinya. Kalau pengen cerita karangan cuman boleh ada caranya ya. Dalam ilmu fikih namanya iftirodi, namanya apa? Iftirodi, asumsi ya. Seandainya nanti nih ada orang begini, nah tuh seandainya, kan pakai seandainya. Berarti ada nggak? Nggak ada. Kan seandainya. Dan kalau saya bilang seandainya ada orang begini, terus dia begini, terus gini, terus begini, jangan ketawa. Boleh nggak? Boleh. Orang seandainya kok. Ya. Kecuali begini, saya pernah ngalamin tuh, padahal nggak ngalamin, itu nggak boleh. Ya, jadi nggak bisa sembarangan kita bilang pernah begini, nggak boleh. Kayak penceramah sering bilang begini nih, saya pernah Pak ikut lomba azan, yang ikut 10 orang, saya juara 1. Kenapa? Yang 9 sakit semua, saya doang yang ikut, yang menang tuh. Ini nggak boleh, kenapa? Emang pernah ikut azan begitu? Pernah? Nggak pernah? Bohong namanya. Ya, bohong. Nggak boleh cerita bohong buat girangin hati orang lain. Jelas ya. Jadi kalau kita mau ceramah apa, kalau bisa ceritanya yang asli. Ya. Makanya kalau kita pengen dapat kisah-kisah lucu, ada bukunya, ada cerita-ceritanya tuh yang macam-macam memang tuh. Ya. Yang penting jangan ngarang cerita lucu. Ya. Boleh dengan syarat tadi iftiradi, asumsi. Ya. Ya, seandainya. Wa qala Abu Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal kadhib babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya dusta merupakan pintu dari pintu kemunafikan tuh ya. Yang kelima wa alla yahtalik al-mazih hikayat al-khayaliyah tuh. Jangan juga seorang al-mazih yang bercanda tadi mengarang-arang cerita-cerita khayaliyah, yang khayal, yang palsu, liyudhikal akhirin, hanya demi bikin orang ketawa tuh ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wailul lil ladzi yuhadditsu fayakzib, celaka orang yang berbicara kemudian dusta agar membuat ketawa satu kaum. Wailul lahu wa wailul lah. Itu ya. Makanya ini pesan buat para panitia maulid, ingat ya. Mengundang kiai, mengundang ustadz ya. Jangan nyari yang lucu ya. Jangan nyari yang lucu. Ini salah kita juga. Salah masyarakat juga. Salah antum-antum juga. Salah kita semua juga. Nyari penceramah yang seger. Belum ceramah dia pesen ustadz yang lucu ya. Nah ini sejak kapan disyaratkan orang ngisi tausiah harus lucu? Salah siapa? Kita. Coba ada besok rapat maulid nih, coba dengerin penceramah siapa aja, pasti yang dipilih yang apa tuh? Yang lucu ya. Banyak kayak yang begitu. Salah siapa? Kita. Akhirnya apa? Kiai yang tadinya lempeng-lempeng aja, karena masyarakat mintanya begitu, mau nggak mau dia belajar ngelucu. Ya. Mau nggak mau dia harus kadang-kadang ya tadi nyari-nyari kisah-kisah palsu lah.
ngarang-ngarang cerita lah. Gitu. Ilmu yang seharusnya disampaikan yang berupa daging kebuang. Ya kebanyakan tetelan bagus. Ya kata tukang bakso ini penelitian terbaru, kalau makan bakso jangan lupa tetelannya. Ya. Itu bagus ternyata hadirin. Sama kalau kita ceramah juga ya sama, jangan daging semua. Ya, tapi lebih baik daging semua daripada tetelan semua. Ya. Dari awal sampai akhir tawa mulu. Ya, ceramahnya tentang janda, kawin sama janda. Pulang kita tanya ceramah apa tadi? Kawin sama janda. Begitu yang ditangkap. Padahal ceramah judulnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kan khianat namanya nih hadirin ya. Makanya kalau cerita tentang bercanda, saya pernah ceramah satu kali, saya masih ingat tuh di Habib Kuncung situ. Ada musola sebelum nyampe Habib Kuncung. Saya ceramah judulnya apa? Bercandanya Nabi. Gitu. Membahas tuh A, B, C, D, E, F, G, ceramah tentang kisahnya Nabi yang lucu-lucu. Udah kelar. Gitu. Nggak perlu ngarang-ngarang cerita. Buka aja kitab, kan banyak di rumah kitab kan. Iya maklum lah gimana mau buka kitab, Sapinah doang sama Fathul Qorib. Makanya beli kitab yang tebal-tebal tuh ya. Di situ banyak kisah-kisah. Ya. Jelas ya. Jadi nggak usah kita ngarang-ngarang cerita lucu. Cukup ceritain pengalaman kita yang lucu boleh. Karena kita nggak ngarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tunjukkan lagi pekan yang akan datang. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, Allah kasih taufik hidayah buat kita, Allah kasih iman Islam yang kuat buat kita, mati husnul khatimah, berjumpa dengan baginda Rasulullah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامات الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.